Dan orang Jawa itu meyakini bahwa bulan Suro itu bulan yang sangat sakral, sehingga mau punya hajatan aja, mau mantu aja, mereka tidak berani karena mungkin takut akan ada musibah atau apa. Mungkin kalau versinya Mas Tinus mungkin bisa dijelaskan bulan Suro itu apa? Ya kalau versinya orang Jawa itu kan ibaratnya kalau bulan Suro itu energi-energi sakral yang sifatnya astral itu lagi muncak-muncaknya. Nek orang Jawa bilang ini leluhur podo istilahnya gerahat gampangane kan gitu kan. Tetapi kalau secara energi astral itu kan lagi hack. Jadi saat kondisi seperti itu kita harus healing, harus bisa mengendalikan diri kita. Contohnya misalkan bulan Suro kok mesti sama kejadian lalu lalang. Kalau kita nggak fokus, nggak feeling dalam diri kita, jiwa kita, mental kita. Misalkan kita naik kendaraan itu, karena energi astral lagi kenceng kan, alammu akhirnya naik kendaraan nggak fokus, emosional yang keluar. Emosional jiwa, bukan emosi marah, itu bukan emosi kan banyak macam. Iya. Nah itu emosional akhirnya blank. Nah, gagal fokus aja, terjadi benturan. Ya kayak magnet itu Pak. Energi kan pasti membawakan energi magnet. Di situ ada energi, semakin tingginya energi magnet semakin banyak. Sama aja, gerakan dinamo magnet semakin tinggi, daya listrik pun juga semakin besar. Ya kan? Itu kan ilmu elektro atau ilmu listrik itu, kelistrikan itu kan sama, di dalam diri kita ada unsur kelistrikan, elektromagnetika. Semakin besar energi kita yang kita ciptakan, maka magnet kita juga bagus. Tapi nggak boleh kelebihan, juga nggak boleh kekurangan. Dinamo semakin kenceng, lampunya pedot, kasih lampu ya kurang kenceng juga redup. Makanya kan perlu kan keseimbangan. Makanya kan banyak orang salah kata ya, vibrasi tinggi itu keliru. Yang bagus adalah kestabilan vibrasi. Ya, kestabilan vibrasi ini menghasilkan energi yang positif. Energi positif menciptakan high frekuensi. Nah, high frekuensi ini akan menghasilkan cahaya yang lebih tinggi. Dan cahaya ini diterima oleh semesta, dipantulkan kembali pada diri kita. Hukum feedback, mundur bakal mundur. Semua apa yang kita pancarkan itu melalui cahaya. Kalau cahaya kita merah, itu kembalinya pada diri kita sendiri, yang namanya karma. Gitu? Makanya kan mental kita siap. Kalau kita melatih mental kita, keseimbangan kita juga terjaga. Kalau orang seimbang, pikiran kita juga rasional, kita berubah berjalan. Karena rasionalitas ini butuh kebeningan, kejernihan, kesehatan dalam berpikir, intelektual. Ya. Berarti itu harus dilandasi dengan niat yang baik kan itu. Kalau misalnya kan ada orang yang istilahnya punya hajat di bulan Suro atau buka usaha di bulan Suro, sebenarnya ada banyak benturan dengan astral. Ya, cuman kan takutnya itu tinggal nanti istilahnya kembali ke belief sistemnya masing-masing. Iya, kan, ya. gitu. Kalau tergantung niat, yang punya kalau niat dan pikirannya istilahnya baik-baik saja, tentunya enggak akan terjadi hal-hal yang buruk. Ya tergantung tingkat kesadaran. Gitu. Kalau orang Jawa sih lebih baik dihindari. Percaya nggak percaya, kan itu lebih baik dihindari. Kan karena para leluhur kita tuh dulu itu sudah kayak punya kunci-kunci gitu loh, kayak weton kayak gitu. Punya kunci-kunci masing-masing, rumusan lah dibilangnya gitu kan, ilmu titen. Iya. Jadi dulu tuh ilmu titen ini dunogi ini lah itu kan, rumusan sudah menjadi rumusan. Nah, kalau ilmu titen seperti hitungan itu kan memang kategori kan ilmu titen ya. Untuk tingkat akurasi itu menurut Mas Tinus seberapa tingginya tingkat akurasi dan tidaknya itu perhitungan Jawa itu ya?
akurasi dan tidaknya itu sebenarnya tergantung pada pengendalian orang itu, tingkat spiritual. Kalau spiritualnya lemah, resikonya akan lebih besar. Tetapi kalau dia bisa mampu menjaga kestabilan dirinya dan paham itu baik dan tidak buruknya merugikan atau menguntungkan untuk dirinya, ya fine-fine aja. Gitu. Kalau paham. Tapi kalau nggak paham sebaiknya ikuti rumusan. Contohnya kita punya sifat buruk ya gitu. Jadi kalau kita punya sifat buruk kan kita biarin ya. Jangan kita pelihara, tapi itu menjadi PR kita. Oh, aku punya sifatnya ini, aku butuh duit. Nah itu kan butuh itu lagi kan, evaluasi lagi kan, butuh kesadaran lagi. Ya contohnya seperti itu. Jadi semacam hari atau bulan kayak gitu kan, ya lagi bagi orang yang nggak kesadarannya kurang ya lebih baik mengikuti aja. Tapi kalau bagi orang yang sudah paham bagaimana dirinya, ya kan semua ya akan karena sudah nggak ngerti karpe gitu kan. Kita gawing ini tak gawing ini bisa memanage diri kita sendiri yang berhubungan dengan apapun yang ada di alam ini. Makanya kan kunci pertama itu untuk menggapai spiritual harus ada pendekatan dulu dengan alam dulu, nanti dengan sendirinya akan tertuntun. Itu cara yang mudah. Ada pendekatan, kita meditasi, jadi kita seakan-akan bahwa dengan makro dan mikro ini satu tubuh, dengan alam ini satu tubuh. Engkau adalah aku adalah engkau. Wah, aku adalah bagianmu dan engkau adalah bagian. Karena engkau dan aku adalah satu, tunggal, yang tak pernah terpisahkan. Itu doanya begitu aja, kita hening. Dan kita rutin melakukan tiap hari. Nanti akan tertuntun dengan sendirinya, tertata dengan sendirinya. Keseimbangan emosi kita juga akan terjadi. Karena alam itu sifatnya menetralisir segala apapun yang menjadi unsur negatif. Timbul unsur-unsur negatif itu akan ternetral dengan sendirinya ketika kita ada pendekatan dengan alam. Nah itu langsung dipraktekkan langsung. Orang tepuk jari ini kan gitu. Dan namanya pengetahuan, ya kan? Banyak-banyak makan tahu agar bisa mengerti. Kalau orang tahu ya belum mengerti kan. Yang belum tahu belum lihat toh, kan gitu kan. Belum merasakan sendiri kan ini. Kalau kita sudah terkontak langsung secara langsung dengan alam, kita bisa merasakan diri langsung, tidak berandai-andai. Tuhan itu juga kita berbicara Tuhan ya jangan berandai-andai, harus kita wujudkan. Tuhan itu memang tidak bisa dilihat, tapi beliaunya bisa mewujudkan melalui apa, entah itu cahaya atau nur, atau melalui wujud diri kita yang suci, menghadirani sukmo sejati. Makanya kan ada mantra sangkun dat sukmo kang ono sanjabaning wayangan sira aja ngaling-alingi aku arep ketemu kadaku kang sejati. Dan sangkun dat sukmo itu kan diriku dengan sukmo kang ono sanjabaning wayangan, sukmo yang ada di luar kehidupan. Nah, aku harus ketemu kadaku sejati, artinya kan jangan ada yang menghalangi untuk menemukan itu. Harus ketemu kadaku kang sejati. Sangkun dat sukmo kang ono sanjabaning wayangan siro ya semuanya yang di luar dari kita. Yeah. Siro aja ngaling-ngaling, jangan menghalang. Aku harus ketemu kadaku sejati. Yang menghalangi kita kan banyak. Nafsu, duit, kekayaan, iya, jabatan. Nah kalau kita belum bisa mencapai itu, ya mana mungkin kita bisa ketemu Tuhan. Oke, mungkin memang susah kan ya untuk langsung bisa sampai ke arah sana, step by step. bertahap kan jelas, untuk menghilangkan masalah kesenangan kita kepada dunia, pada kekayaan, kekuasaan, itu kan juga harus pelan-pelan. Tapi ada yang ngomong bahwa memang duit itu bukan segala-galanya. Iya. Tapi banyak yang bilang segalanya butuh duit. Nah, kadang itu juga diperlukan dalam spiritual, mungkin itu kan juga butuh beli bunga, beli dupa, itu kan juga pakai duit. Nah, secara
Iya, secara nggak langsung kan kita nggak sadar kalau kita tuh dijajah globalisasi. Nah, untuk menyadarkan paling kepada kita yang istilahnya masih istilahnya gelap masih, gimana itu nanti arahnya, kita harus langkahnya. Ya itu tadi, pertama pendekatan dengan alam dulu. Nanti Alam dia aja, sendiri iya. secara otomatis akan, karena pendekatan dengan alam itu untuk menetralisir segala unsur negatif yang berasal dari luar diri kita. Karena alam itu sifatnya menetral, kan sifatnya murni. Alam itu kan murni. Apa ada batu, air punya dosa? Nggak ada. Kan gitu. Iya. Pohon punya dosa? Nggak pernah. Iya. Nah itu kita belajar ada pendekatan dengan itu. Kita mengarahkai, menghormati dengan rasa kecintaan kita, rasa welas asih kita terhadap alam. Itu yang namanya hamemayu. Artinya mempercantik kehidupan ini. Tapi yang terjadi kan sekarang kan individualisme. Apakah itu baik? Pemelekatan kan artinya mengarahnya ke individualisme, rasa kepemilikan. Padahal semuanya itu hanya titipan, hanya fasilitas. Gitu. Ya kan? Tapi kan memang yang milihnya kan sekarang itu punya fasilitas yang baik. Iya, akhirnya menuhankan sesuatu yang di luar dari diri kita. Iya. Iya kan? Akhirnya tidak menemukan Tuhan. Misalkan ini kursi, iya kan? Ini Tuhan kita bukan? Bisa aja, bisa enggak. Nah, sekarang Iya, tergantung rumah misalkan. Iya, tergantung persepsi. Iya kan, kita kehilangan rumah. Seakan-akan kita kehilangan Tuhan. Tapi kalau kita kehilangan di jati diri kita, kenapa kita nggak kecewa? Kenapa kita nggak nyesel? Nah, artinya kan masih kemelekatan dengan sesuatu yang di luar dari diri kita. Yang berbahaya itu adalah ketika manusia tidak takut kehilangan dirinya yang sesungguhnya. Nah, Tapi dia lebih senang. ini menarik memiliki ketika segalanya. ini menarik ketika Mas Tinus tadi bilang untuk menemukan jati diri ini. Iya. Jadi tetap kita harus bisa nguri-nguri budaya Melepas- juga, iya, sejarah, alam. Salusul, Iya, sejarah. sejarah kan asal usul itu. Jangan sampai kita putus dengan leluhur kita, itu menuntut, budaya kita, mengarahkan kita. Terus kita boleh memiliki rumah, tapi jangan kemelekatan terhadap rumah itu. paling tidak merasa memiliki Kayak itu saya ini, dihilangkan kan ya. kayak saya itu nggak punya rumah, ya fan-fan aja. Saya nggak merasa memiliki orang dua rumah, dimanapun tempat berada itu adalah rumah saya. Tapi kadang ada yang konyol, bilang saya nggak punya uang. Loh, kalau memang merasa nggak memiliki, sini saya minta, nggak mau. Cara ngetesnya kan kayak Lagi gitu. ya, Iya. makanya itu. Nah itu yang susah. Ketika manusia nggak punya apa-apa, sekuat apakah dia? Nah, kan? Makanya banyak yang waktu kejadian COVID itu kan digelekan seperti itu, didon kan gitu kan. Ya, ketika dalam keadaan itu, sekuatkanlah, sekuat apakah dirimu? Dan bagaimanakah setelah kamu mengalami kejadian itu? Yang selama ini hanya menuhankan sesuatu yang di luar dari diri kita. Padahal katanya mengenal Tuhan. Katanya mengenal Tuhan. Oke, ini kaitan Bahkan sama- tiap hari disebutkan itu. Oke, ini bab tentang Tuhan. Seperti kita tahu itu kan Tuhan itu maha adil ya. Iya. Terus kenapa pada faktanya banyak anak yang lahir itu, maaf ini dilahirkan dengan mungkin cacat, keterbelakangan gitu. Ya, itu kan Saya ingin istilahnya menggali apa kira-kira maknanya, hikmahnya, kenapa Tuhan kok katanya adil tapi kok bikin anak itu ada yang cacat, ada yang gini-gini. Contohnya Gimana menurut gini, Mas Pak. Tinus? Kalau orang berbuat jahat kemudian mendapatkan kebaikan, adil nggak, Pak? Enggak. Nggak. Iya, terus. Kalau orang berbuat baik diberikan jelek, adil nggak? Nah, gitu kan. Berarti semua tergantung orang tuanya, faktor orang tuanya. Kalau orang kita lebih apa ya namanya, ada pendekatan diri dulu. Keberuntungan itu tidak harus sifatnya kelihatan.
tetapi menerima ketentraman di dalam diri kita. Itu adalah namanya keberuntungan. Meski tidak punya apa-apa. Enggak, kembali yang tadi yang misalnya anak cacat itu yang istilahnya Itu kan faktor itu orang tua, genetika yang turun temurun. Makanya kayak misalkan orang kelakuannya gitu, akan nanti yang mendapat dampaknya kan anak cucu. Makanya dulu kita direwangi prihatin, tirakat. Ben anak cucu ini untuk kamu yang kan orang dulu kan gitu. Orang mbah kita dulu direwangi tirakat ngumpulin desa. Ben anak putune uripe mulya. Dan itu kan budaya seperti itu kan udah hilang. Ya kan? Apa yang ada tirakat? Jadi mungkin apa ya, agak sulit diterima kalau misalnya Mas Dinis tadi itu ngomong ini kesalahan dari orang tua mungkin ya. Orang tua, mungkin orang tuanya bilang, saya nggak salah apa-apa. Lo kan sekarang gini ya, itu pertanggungjawaban misalkan gini, punya anak itu tanggung jawab orang tua, karena sudah namanya melahirkan, kan atas perbuatan siapa? Orang tua. Dan Tapi kan orang tua kan nggak tahu nanti anak ini terlahir kayak apa. Makanya itu kan di dalam era leluhur kita dulu, mbah-mbah kita, itu ya guru yang terutama itu bukan guru di sekolah, tapi orang tua. Ingat, orang tua kita. Makanya kan leluhur zaman dulu itu diajar ke tata krama, unggah ungguh, sopan santun. Biar apa? Kelak tidak menjadi anak yang nanti. Gitu. Ya semua kan orang tua diberikan tanggung jawab untuk mendidik. Gitu. Karena kalau ada apa-apa dengan anak, itu kan tergantung orang tuanya. Lah kowe kok gelem ngetokke kok gelem ngairi ora gelem. Ibaratnya gitu. Bertanggung jawab itu bagian dari. Oke, mungkin kalau boleh saya tangkap itu Tuhan itu memberikan pelajaran kepada orang tuanya. Iya. Tapi kan yo akhirnya, tapi dari anak itu juga pembelajaran. Pembelajaran apakah si anak ini bisa menebus orang tuanya dengan rasa penerimaan. Lalu kita berbuat baik. Misalkan sebaliknya orang tua kita misalkan masa lalunya buruk ya kan. Kita berbuat baik, melakukan gerakan. Kita ini menebus karma leluhur. Iya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, loh, yang berbuat kan leluhur, kenapa yang tanggung jawab harus anak cucunya? Ini memang saling melengkapi. Leluhur kok bukan beliaunya saja yang istilahnya bertanggung jawab dengan perbuatan sendiri? Kenapa kok harus ada orang bilang memutus karma itu kan tadi. Artinya itu kita berbuat baik, melatih spiritual itu bisa membebaskan karma buruk orang tua kita, leluhur kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tirakat itu juga untuk ngoyake anak putune.